Katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah nggak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa sejadi-jadinya katanya. Hatta badat nawajidhuhu. Sampai katanya gigi geraham Rasulullah kelihatan katanya. Saking Rasulullah tertawa sejadi-jadinya ketika mendengar kisah antara Nuaiman tersebut. Katanya halal haul. Kata perawinya sampai 1 tahun berlalu, kisah Rasulullah pasti tetap tentang Nuaiman ngejual sahabatnya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gufi Channel. Sebelum melanjutkan tontonan ini, jangan lupa tekan tombol gratis subscribe dan like-nya agar admin tambah bersemangat lagi menyajikan konten-konten informasi penting yang viral untuk Anda. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Terima kasih. Ini Nuaiman, sahabat Nabi. Dia pernah bawain Rasulullah madu. Dikasih Rasulullah SAW madu. Setelah diberikan kepada Rasulullah makan, mengajak beberapa sahabat untuk makan bersama Nuaiman. Ini disebutkan di dalam kitab Usdul Ghabah, fi tamyiz as-sahabah, Ibn al-Athir. Diberikan madu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil madunya, diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah dimakan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba Nuaiman datang bersama seorang pria. Lalu Rasulullah bertanya kepada Nuaiman, siapa dia? Kata Nuaiman, ini penjual madunya ya Rasulullah. Maksud kamu? Saya tadi niatnya mau beliin Rasulullah tapi nggak ada uangnya. Maksudnya Rasulullah yang bayar. Rasulullah sudah habiskan madunya dan Rasulullah SAW disuruh bayar sama Nuaiman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Nuaiman, Nuaiman kamu berani sekali sama saya, kata Rasulullah. Kok kamu berani sekali? Apa kata Nuaiman? Saya jujur ya Rasulullah, saya nggak pernah melihat ada satu baju baru yang datang di kota Madinah atau makanan baru kecuali saya berharap saya adalah orang yang pertama menunjukkannya kepadamu dan memberikannya kepadamu ya Rasulullah. Wah bagus itu. Masalahnya cuma satu ya Rasulullah, nggak punya fulus, nggak punya uang ya Rasulullah. Masalahnya saya cuma. Nah, begitulah Nuaiman. Kisah hidupnya luar biasa, membuat Rasulullah SAW bahagia. Orang yang seperti itu, kalau kita yang jadi seperti itu, mungkin kita adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Kurang ajar sama Rasulullah. Tapi terkadang ada sebagian orang yang melakukan keburukan, tapi kalau dicintai oleh Allah, keburukannya menjadi kebaikan. Orang, kalau kamu cinta kepadanya, apapun yang dia lakukan, keburukan sekalipun, di mata kamu dia melakukan hal yang indah. Itu rasio loh. Seorang bapak atau ibu, anaknya padahal biasa-biasa aja, nggak ganteng-ganteng amat, setiap hari dibilang, waduh cakep banget anak saya, foto dia melulu di Instagram. Betul atau tidak? Padahal orang lain melihatnya biasa aja ini anak, tapi bagi dia, di mata orang tua, anaknya adalah hal yang terindah baginya. Begitu juga ketika anaknya salah, di mata orang tua terkadang dia melihat anaknya nggak salah, yang salah orang lain. Kenapa? Karena matanya sudah cinta kepada anaknya tersebut. Jadi bisa dimaklumi. Terkadang ada sebagian orang yang dia melakukan amaliyah yang buruk. Amaliyah buruk, jelas-jelasan. Tapi Allah cinta kepada hamba tersebut. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan ridhonya Allah. Kita yang suudzon dapat apa? Dapat keburukan. Bareng-bareng sama saya kaji Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa berdoa. Allah katakan, falamma akhadathum ar-rajfah, tatkala Nabi Musa didatangi musim paceklik, nggak ada air sama sekali, Nabi Musa berdoa. Apa doa Nabi Musa? Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kenapa nggak dikasih air sih? Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau mau hancurin sekalian, jangan airnya doang ya. Marah-marah sama Allah. Kalau mau hancurkan sekalian semuanya. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna? Ya Allah, kenapa engkau menghancurkan kami atau menahan air dari kami
hanya karena beberapa orang oknum saja daripada hamba-Mu yang berada bersama kami yang melakukan kesalahan. Kenapa kami semua yang kena imbasnya? Marah-marah sama Allah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuk. Balik-baliknya semua fitnah datangnya darimu ya Allah, bukan dari kami. Kalau yang doa kita, mungkin kita sudah menjadi orang yang kufur pertama kali, marah-marah sama Allah. Tapi yang berdoa orang yang dekat kepada Allah, hasilnya apa? Hasilnya Allah memberikan kebaikan. Makanya poin di sini yang saya ingin sampaikan kepada kalian, terkadang orang lain melakukan maksiat, kita jelas-jelasan melihat dia maksiat, kemudian kita menghinakan dia, sementara dia di mata Allah adalah orang yang baik. Kita semakin jauh, dia semakin dekat. Itu hasilnya. Makanya ulama-ulama kalian, para habaib-habaib kalian mengajarkan kepada kalian apa? Untuk menutup mata kalian daripada kesalahan orang lain. Fokus saja sama diri sendiri. Terus saya mendengar, mengikuti kajian-kajian Habib Muhammad, habaib-habaib yang lain, Habib Muhammad bin Anis yang sering ke sini, ustadz-ustadz yang sering bersama Habib Muhammad. Saya tahu mengajarkan kepada kalian untuk persatuan, untuk bareng-bareng. Kenapa? Karena orang kalau dia menganggap orang lain buruk, sementara orang yang dianggap buruk tersebut di sisi Allah adalah hamba yang dekat dengan Allah, maka kita kena imbasnya. Kita dapat dosanya. Jadi sahabat Nabi tadi Nuaiman pernah suatu waktu dia di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal. Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la. Bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah nggak ada. Nuaiman sumpek. Biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ya, ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Nggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar, ngeliatin orang yang bolak-balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini, ya, balik sana, balik sini. Nuaiman melihat ada orang yang buta, orang yang nggak bisa melihat, pegang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nuaiman, hei buta, kemari kamu. Ini Nuaiman nggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman, nggak bisa ngelihat orang kecuali kerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan? Kalau Allah udah cinta, makanya cari cinta Allah, bukan cari surganya Allah. Cari ridha Allah, jangan cari surganya Allah. Surga itu makhluk, tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nuaiman akhirnya dipanggil buta, buta kamu kemari. Kenapa kata si buta? Saya ini pusing, saya lagi sumpek, ngelihat kamu tambah sumpek, kata Nuaiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet, saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar, saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah nggak kuat, kata Nuaiman. Oh, kamu cari toilet, bilang dari tadi, nanti saya bantu, kata Nuaiman. Dipegang tangannya sama Nuaiman. Ini mau balas dendam ini Nuaiman. Ya, ini dipegang tangannya, dibawa kemana? Ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masjid nggak ada toiletnya, beda sama sekarang. Sekarang orang ke rest area yang lihat ada masjidnya nggak? Ada. Mau ngapain? Mau sholat duha? Bukan, cari toiletnya. Nah, orang zaman sekarang kan begitu. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan, katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain? Terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah nggak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya, lalu maju ke depan, ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah. Apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nuaiman, gak ada selain dia.
Maka siapa kata si buta? Nuaiman. Oh, kurang ajar Nuaiman. Saya nadar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari di mana yang namanya Nuaiman. Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu nggak Nuaiman? Oh, Nuaiman kalau dicari nggak bakalan ketemu. Ya. Tiba-tiba dia sudah capek, ini si buta. Nuaiman datang. Nuaiman tanya, nakar sautu. Dia rubah suaranya. Buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nuaiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh, sini saya antar kamu kepada Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh, bukan. Ada riwayatnya. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa lagi kemana? Dia bohongi, dia tipu. Dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi. Dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW. Didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan, Amirul Mukminin, sedang sholat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya di dalam salat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang. Di mihrab ada orang nggak? Ada. Itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh, itu dia habis nipu kamu, dia pura-pura sholat katanya. Oh, ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya, dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mukminin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin. Semua menyerbu, ternyata dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini. Sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, kenapa kamu pukul Amirul Mukminin? Katanya gemeter dia. Saya pukul tadi barusan Amirul Mukminin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman. Kata si buta, demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia. Jadi hal-hal yang seperti itu ada. Bahkan di zaman Rasulullah SAW diriwayatkan beberapa ashabus sunan, mereka meriwayatkan Nuaiman ini pernah di zaman Rasul loh, di zaman Rasul. Terusin gue. Penyemangat Habib Muhammad. Tapi dia curang. Di tempat saya cuma berbicara 10 menit aja. Kalau ceramah di tempat saya hanya 10 menit. Saya sudah setengah jam lebih nih. Hampir sejam. Double ini, Beb. Nuaiman di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar ini banyak rihlah, banyak pergi kemana-mana, pergi ke Syam untuk berdagang, berbisnis. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya mau izin. Izin apa wahai Abu Bakar? Saya mau ajak Nuaiman ini ikut saya berbisnis ke negeri Syam, ke luar negeri ini, bikin paspor Nuaiman. Keren, ke daerah lain, ke Syam. Kata Rasulullah, ya sudah, bawa saja Nuaiman, enggak apa-apa. Sahabat Nabi izin dulu sama Rasulullah. Dibawa Nuaiman. Dibawa Nuaiman bersama beberapa orang yang ikut. Biasa Sayyidina Abu Bakar kalau berbisnis, berdagang ke negeri Syam, dia bawa rombongan yang banyak. Di antaranya tadi Nuaiman. Nuaiman dibawa. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugasnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Kamu berdagang, kamu membeli, fulan bin fulan, semuanya mendapat apa? Tugas dari Sayyidina Abu Bakar. Ada seseorang di antara sahabat Sayyidina Abu Bakar, namanya Huwaitib. Namanya siapa? Huwaitib. Ini orangnya polos. Orangnya polos banget. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu seperti biasa wahai Huwaitib. Apa kerjaan kamu? Pekerjaan kamu jaga makanan. Kalau saya minta makan, kamu kasih. Kalau saya belum datang, maka jangan beri makanan. Nuaiman tanya, saya kerjaannya apa wahai Abu Bakar? Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu hadir bersama-sama. Rasulullah SAW dan sahabatnya itu manhaj mereka, nggak melulu serius aja. Kalau kalian dapatkan guru-guru kalian mengajak sedikit bercanda kepada kalian, atau
berlaku asik kepada kalian, itu manhaj Rasulullah SAW di dalam menggapai hati seseorang sehingga dia mau untuk mendekati agama Islam. Ini enggak, dikit-dikit matanya melotot, melihat ke kanan bilang sesat, ngelihat ke kiri dibilang sesat, ini orang salah, ini orang enggak betul, ini orang enggak baik. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah SAW penuh dengan kebijakan. Enggak juga Rasulullah SAW ngegampangin. Wah ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, semuanya boleh. Enggak juga, ada batas-batasannya. Makanya kalian beruntung di dalam satu manhaj, la ifrat wa la tafrid. Enggak berlebih-lebihan, enggak kekurang-kurangan. Ya, maka Nuaiman bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kerjaan saya apa? Pekerjaan kamu terserah, mau ngapain aja. Sayyidina Abu Bakar pergi berbisnis, Nuaiman enggak ada kerjaan, akhirnya lapar. Dia datang kepada Huwaitib, mengatakan kepada dia, Tib, saya sudah lapar nih, saya pengen makan nih, berikan kepada saya makanan. Kata Huwaitib, dia mengatakan, wahai Nuaiman, sekarang belum waktunya makan, kita tunggu Abu Bakar sekitar sejam 2 jam lagi dia datang, baru saya akan berikan makan. Ini kan amanat dari Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, ini orangnya polos banget ini, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Nuaiman bilang, saya sudah lapar, saya nggak bakalan kuat nunggu Abu Bakar. Ini orangnya aneh, yang ini orangnya polos. Yang satu bilang, wah enggak, saya takut dibilang enggak amanah. Oh, kamu berani melawan saya, kata Nuaiman. Lalu melunak ini Huwaitib, dia bilang, tolonglah Nuaiman, jangan jahat sama saya. Kalau Rasulullah saja bisa kamu kerjain, apalagi saya. Tolonglah katanya, jangan macam-macam. Kata Nuaiman, kamu berikan makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Ngancem Nuaiman. Akhirnya dia mengatakan, waduh gimana ini amanat dari Abu Bakar. Sudah, terserah kamu, yang terpenting saya tidak akan berikan makanan sehingga Abu Bakar datang. Kamu mau ngapain terserah kamu. Akhirnya Nuaiman bilang, wah nantang saya, kata Nuaiman. Apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat, wah ini hamba sahaya jual, berapa harganya? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Wah, dia bilang, mahal-mahal ya hamba sahaya di sini, kata. Loh, memangnya kenapa? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja. Apa kata Nuaiman? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja. Wah, murah sekali hamba sahaya kamu. Iya, cuma dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau kalian tangkap, dia bakalan bilang, saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas. Saya bukan hamba saya orang bebas. Wah, kata orang-orang, saya mah nggak perlu sama bacotnya, yang penting kerjanya. Dia mau ngomong apa terserah, yang terpenting dia mau kerja. Oh, kalau begitu deal, saya jual hamba sahaya saya, dapat uang 100 dirham nih, uang yang banyak. Kemudian didatangi Huwaitib, kemudian dikatakan, wah itu tuh hamba sahaya saya. Ditangkaplah Huwaitib. Teriak-teriak dia, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka. Kata yang beli, kami udah tahu ini kekurangan kamu. Nuaiman tuh cerdasnya, pinter otaknya. Akhirnya dibawalah ini orang ke pasar dan dijual di pasar. Itu sahabat Nabi padahal dimainkan sama Nuaiman. Nuaiman ambil uangnya, dia beli makanan, beli baju, belanja dia, shopping akhirnya. Dia beli peralatan segala macam, dia pulang akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tanya, mana ini Huwaitib, katanya. Mana kok nggak ngasih makanan sama sekali? Di mana dia pergi? Kata Nuaiman, udah aneh jual. Jujur lagi dia, udah. Di mana ente jual? Salah sendiri katanya. Saya minta makan nggak dikasih makan, akhirnya aneh jual. Ketawa Sayyidina Abu Bakar. Di mana kamu jual? Ayo kita pergi ke dia. Dicari di pasar, ternyata Huwaitib masih berada di satu tempat, di situ dia dijual. Untung belum dibeli orang itu. Berapa kalau udah dibeli orang lain kan? Sayyidina Abu Bakar bilang, ini berapa harganya? 300 dirham. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar langsung. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dibawa pulang ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, katanya, hatta badat nawajiduhu, sampai katanya gigi geraham Rasulullah kelihatan, katanya. Saking Rasulullah tertawa sejadi-jadinya ketika mendengar kisah antara Nuaiman tersebut. Katanya halal haul, kata perawinya, sampai 1 tahun berlalu, kisah Rasulullah pasti tetap tentang Nuaiman ngejual sahabatnya yang lain. Ya, Rasulullah SAW hidupnya asik. Ya, Rasulullah SAW hidupnya seru. Oleh karena itu, yang terpenting apa? Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Oke, nggak apa-apa, asik-asikan di dalam kehidupan dunia kita, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Berlandaskan ilmu.